Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man walah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Al-hadithur rabi' an Ibrahim an Alqamah an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama baban minal ilmi yantafi'u bihi fi akhiratihi wa dunyahu a'tahu Allahu khairan lahu min umri dunya 7,000 sanah siyama nahariha wa qiyama layaliha maqbulan ghairu mardud." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang belajar satu bab dari ilmu bermanfaat bagi dirinya di dunia dan akhiratnya, di akhirat dan dunianya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kebaikan dari umur dunia sebanyak 7.000 tahun. Di 7.000 tahun ini siang harinya berpuasa, malam harinya melakukan qiyamul lail, makbulan ghairu mardud, dan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ditolak. Saudara-saudaraku rahimakumullah, ketahuilah bahwa perkara yang paling besar, yang luar biasa pahalanya adalah talabul ilmi, mencari ilmu. Bahkan tidak ada satu majelis yang lebih Allah senangi dan malaikat senangi selain daripada majalisul ilm, majelis-majelis ilmu. Allah meridhai seseorang yang mencari ilmu. Bahkan ilmu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau Anda ingin masuk surga, maka Anda harus belajar, harus thalabul ilm, mencari ilmu, agar amaliyah yang kita lakukan, ibadah ketaatan yang kita lakukan, bahkan meninggalkan kita terhadap perkara-perkara kemaksiatan dan dosa-dosa, semuanya dilandasi dengan ilmu, dan itulah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku rahimakumullah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha." Nabi bersabda, aku adalah madinatul ilmi, kotanya ilmu, wa aliyun babuha, adapun Sayyidina Ali radhiyallahu anhu adalah gerbangnya kota ilmu. Diibaratkan Rasulullah sebagai kota, dan gerbang menuju kota tersebut adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa dasar Rasulullah menyampaikan Sayyidina Ali sebagai gerbangnya Madinah? Tentu ada hal yang penting yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dan dikisahkan di dalam kitab ini. Falamma sami'a al-khawarij hadzal hadits hasadu aliyan wajtama'a 'ashratu nafarin min kubarihim qalu inna nas'alu minhum mas'alatan wahidah wa nara kayfa yujibu lana falau ajaba kullu wahidin minna jawaban akhar na'lam annahu 'alim. Hadis ini, ucapan Rasulullah ini ternyata didengar oleh orang-orang Khawarij. Mereka kemudian hasud kepada Sayyidina Ali, sehingga
mereka kemudian mengumpulkan 10 orang. Ke-10 orang ini tentu merupakan orang-orang yang intelektualnya bagus, bahkan termasuk pembesar-pembesar mereka. Dan di dalam perkumpulan majelis mereka ini, mereka kemudian menyampaikan bahwa kita nanti akan menanyai Sayyidina Ali dengan satu pertanyaan, dan apabila Sayyidina Ali memberi jawaban yang berbeda-beda dari tiap-tiap kita yang berjumlah 10 orang ini, maka kita tahu bahwa apa yang disampaikan Rasul adalah merupakan kebenaran. Mereka ingin mengetes apa betul Sayyidina Ali ini sesuai dengan yang disampaikan Rasulullah SAW. Sehingga mereka kemudian datang satu persatu kepada Sayyidina Ali dan menanyai Sayyidina Ali. Qala ya Ali, al-ilmu afdalu amil mal. Wahai Ali, apakah ilmu lebih afdal daripada harta? Fajaba Ali faqala al-ilmu afdalu minal mal. Dijawab oleh Sayyidina Ali, ilmu lebih afdal daripada harta. Faqala bi ayyi dalil, dengan dalil apa? Apa argumen engkau, hai Ali, sehingga mengatakan kalau ilmu lebih afdal daripada harta? Qala, maka dijawab oleh Sayyidina Ali, al-ilmu mirasul anbiya wal malu mirasul Qarun wa Syadad wa Fir'aun wa ghairuhum. Ilmu itu warisannya para nabi, sedangkan harta adalah warisan Fir'aun, warisan Syadad, ya, warisan Qarun, yang mereka ini adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah karena kemurkaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairuhum, dan juga warisan-warisan yang lain yang serupa dengan Qarun dan Fir'aun dan Syadad. Fadhahaba bihadzal jawab, kemudian jawaban ini menjadikan orang tersebut pergi, kalah. Kemudian datang lagi yang lain, faja'al akhar fasa'ala kama sa'alal awal, bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama seperti apa yang dilontarkan oleh orang yang pertama datang kepada Sayyidina Ali. Fajaba Ali radhiyallahu anhu, maka Sayyidina Ali pun menjawab, al-ilmu afdalu minal mal, ilmu lebih afdal daripada harta. Bi ayyi dalil, dengan dalil apa? Qala al-ilmu yahrusuka wal malu tahrusuhu, ilmu menjagamu, sedangkan harta kamu yang menjaga harta. Fadhahaba bihadzal jawab, orang ini kemudian pergi dengan jawaban Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Datang lagi yang berikutnya, bertanya seperti pertanyaan yang pertama dan yang kedua. Ajaba Ali radhiyallahu anhu kemudian menjawab, ilmu lebih afdal daripada harta. Kemudian bi ayyi dalil, dengan dalil apa? Dijawab oleh Sayyidina Ali, li sahibil mali aduwwun katsir wa li sahibil ilmi sadiqun katsir. Orang yang punya harta musuhnya banyak, yang hasud banyak, yang tidak senang banyak. Tetapi orang-orang yang berilmu, ya, mereka memiliki sadiqun katsir, teman yang banyak, pengikut yang banyak, murid yang banyak. Demikian jawaban Sayyidina Ali menjadikan orang tersebut pun pergi dari hadapan Sayyidina Ali. Datang lagi yang lain dengan pertanyaan yang sama, dan Sayyidina Ali pun menjawab dengan jawaban yang sama. Dengan dalil apa? Sayyidina Ali mengatakan, idza sarrafta minal mal fa innahu yanqus wa idza sarrafta minal ilmi yazid.
kalau engkau membelanjakan harta, hartamu berkurang. Tapi kalau engkau membelanjakan ilmu, ilmumu bertambah. Makin diasah ilmunya, makin banyak ilmu yang didapat. Makin diajarkan, makin pintar, makin berilmu. Jawaban tersebut menjadikan orang ini pun pergi dari hadapan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Datang lagi yang lain. Sayyidina Ali pun memberi jawaban, al-mal, sahibul mali yud'a bismil bukhl wal wa sahibul ilmi yud'a bismil 'idham wal kiram. Jawaban Sayyidina Ali tentu saja sama seperti dengan jawaban-jawaban sebelumnya, dan dengan dalil yang berbeda-beda Sayyidina Ali menyampaikan. Kali ini Sayyidina Ali mengatakan sahibul mal, orang yang punya harta, kemudian dipanggil dengan sebutan bakhil, dengan sebutan yang hina. Kalau orang tersebut memiliki harta pelit, dia akan disebut bakhil, hina. Tetapi orang yang memiliki ilmu akan disebut sebagai orang yang mulia, al-kiram, orang yang mulia. Kita tahu setiap kali kita menyebut orang yang berilmu dengan sebutan-sebutan yang baik, ya, tidak pernah kita menyebut orang yang punya ilmu itu dengan sebutan-sebutan yang buruk, yang jelek. Kita sebut dengan kalimat-kalimat yang sangat baik dan sangat mulia. Ini karena karomahnya ilmu, kemuliaan ilmu yang dimilikinya. Datang lagi yang lain, Sayyidina Ali menyampaikan al-malu yuhfadhu minas sariq wal ilmu la yuhfadhu minas sariq. Kata Sayyidina Ali, harta dijaga dari maling. Ya, kita menjaga harta luar biasa agar tidak dicuri. Tetapi ilmu tidak perlu dijaga dari pencuri, dari maling. Ilmu makin disebarkan, makin bertambah dan makin banyak, makin barokah. Datang lagi yang lain, jawaban Sayyidina Ali, sahibul mali yuhasab yaumal qiyamah wa sahibul ilmi yashfa'u yaumal qiyamah. Orang yang punya harta akan dihisab di hari kiamat. Makin banyak hartanya, makin lama hisabnya, makin berat hisabnya. Tapi orang yang punya ilmu makin mulia, bahkan nanti di hari kiamat yashfa' akan memberikan syafaat kepada yang lainnya. Betapa mulianya mereka orang yang punya ilmu. Di hari akhir, di hari kiamat pun mereka, para ulama, para ahlul ilm akan memberikan syafaat kepada yang lain. Datang lagi yang lain. Sayyidina Ali pun menjawab, al-mal yandarisu bitulil mukthi wa mururiz zaman wal ilmu la yandaris wa la yabla. Harta dengan berlewatnya zaman, harta akan habis. Tidak ada harta yang abadi kekal dimiliki oleh seseorang. Sekalipun orang itu sangat kaya raya, itu dia binasa, hartanya pun akan hilang. Diwariskan makin hilang, yang daris akan hilang. Dengan lewatnya zaman, harta tersebut akan binasa. Tetapi ilmu tidak akan hilang, tidak akan habis. Mohon maaf, saya belajar kitab, saya membaca kitab yang telah dikarang oleh para ulama dari ratusan tahun yang lalu. Sampai hari ini manfaatnya terus berkembang, manfaatnya terus menyebar. Betapa banyak pahala yang didapat oleh orang-orang yang berilmu. Atas ilmunya, atas kemuliaan ilmunya ini mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa. Pada bihadal jawab, orang tersebut pun kemudian pergi dari hadapan Sayyidina Ali. Datang lagi yang lain, Sayyidina Ali menjawab, al-ilmu yuqassil qalb wal al-malu yuqassil qalb wal ilmu yunawwirul qalb.
harta akan mengeraskan hati, sedangkan ilmu akan menyinari hati. Orang ini pun kemudian pergi, hadir lagi orang yang lain. Kata Sayyidina Ali, sahibul mal yud'a ar-rububiyah bisababil mal. Orang yang punya harta disebut rububiyah dengan sebabnya harta. Artinya dia ini menjadi orang yang sibuk mengurusi harta. Ya. Sedangkan orang yang memiliki ilmu ubudiyah disebut dengan orang-orang yang ahli ibadah, yang kesibukannya adalah kesibukan mengurusi ibadah. Falau sa'aluni an hadha la ajabtu jawaban akhar ma dumtu hayyan faja'u wa aslamu kulluhum. Setelah ke-10 orang ini dengan pertanyaan yang serupa, yang sama dari 1 sampai 10, dan Sayyidina Ali memberi jawaban yang berbeda-beda. Kemudian endingnya Sayyidina Ali menyampaikan, seandainya mereka bertanya tentang hal ini, tentang masalah ilmu, aku akan memberi jawaban yang berbeda-beda setiap orang. Ya, sepanjang aku hidup. Andai kata ada orang lain yang bertanya, aku akan kasih jawaban yang berbeda-beda. Faja'u wa aslamu kulluhum. Kemudian mereka ke-10 orang ini lalu berkumpul mendatangi Sayyidina Ali, dan mereka menyatakan Islam di hadapan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ternyata betul Sayyidina Ali sebagaimana dawuhnya Rasulullah adalah gerbangnya Madinatul Ilm, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semua didapati tentu karena karomah ilmu yang dimiliki oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Maka kita semua ayo jangan bosan-bosan untuk selalu mencari ilmu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar selalu menjadi talibul ilm, mencari ilmu sampai akhir hayat kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.